Kau terbaik bagiku, Kau terbaik bagiku. Kita berdoa dalam nama Yesus, kami buka hati kami dan kami sambut firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur. Haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Sekali kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Semangat pagi, semangat sore. Semangat. Haleluya. Baik, sebelum saya sampaikan kebenaran firman Tuhan, saya akan kembali berpantun kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Siap mendengar? Siap mendengar? Amin. Rumput ilalang, rumput teki, tumbuh liar di depan teras. Tuhan akan limpahkan rezeki bagi mereka yang kerja keras. Amin. Katakan sebelah kiri, makanya kau kerja keras, bilang begitu ya. Sebelum kita mulai langkah, pastikanlah kuat saat berdiri. Untuk para pejuang nafkah, semoga berkah menghampiri. Amin. Walaupun dijual tanpa perantara, langsung laris beberapa saat. Di dunia hanya sementara, pastikan kita terus bermanfaat. Amin. Sekali lagi, satu lagi Bapak Ibu, satu lagi ya. Menolong orang pakai tali, tapi ingat tetap hati-hati. Hidup ini hanya sekali, jadikanlah hidupmu menjadi berarti. Amin. Akan begini sambil pukul pundak kirinya. Jadikan aku berarti, bilang begitu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara dengan tema yang sama, adalah pemulihan karakter. Katakan pemulihan karakter. Saudaraku, ternyata salah satu rahasia terbesar untuk Anda naik lebih tinggi, untuk Anda menjadi orang hebat, untuk Anda menjadi orang luar biasa, bukan knowledge, bukan kepintaran, tetapi apa? Karakter. Orang-orang hebat yang berdiri di sana, orang-orang yang saat ini mungkin Anda kagumi, maka mereka bisa berhasil oleh karena apa? Mereka memiliki karakter yang sangat baik. Mereka memiliki karakter yang sangat luar biasa. Oleh karena itu saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, siapa yang mau dipromosikan Tuhan tahun ini? Siapa yang mau dipromosikan Tuhan tahun ini? Kok susah angkat tangan dan mau dipromosikan Tuhan? Siapa yang mau dipromosikan Tuhan? Semua mau? Siapa mau Bapak Ibu Saudaraku dipakai Tuhan luar biasa? Semua mau? Saudaraku, kalau Anda mau dipromosikan oleh Tuhan, kalau Anda dan saya mau dipakai oleh Tuhan, kalau Anda dan saya mau diberkati oleh Tuhan, maka rahasianya adalah Anda dan saya harus mengalami yang namanya pemulihan karakter. Kita belajar Bapak Ibu dari sebuah tokoh yang hebat, yang saya kagumi. Dan berulang-ulang mungkin ayat ini atau kitab ini sudah saya baca mungkin lebih daripada 30 kali. Tetapi ketika saya membacanya, air mata ini berlinangan. Tokoh yang hebat itu adalah tokoh yang saya kagumi itu, yang bernama Yusuf. Bukan Yusuf Mansur, Yusuf. Saudaraku, di dalam kitab Kejadian banyak hal yang dialami oleh Yusuf. Di dalam tekanan hidup, di tengah sebuah masalah, di tengah sebuah problema, ada banyak masalah yang dihadapi oleh Yusuf. Ada banyak tekanan-tekanan yang dihadapi oleh Yusuf. Beberapa minggu yang lalu saya sudah katakan, karakter itu adalah siapa Anda sesungguhnya ketika Anda sendiri, dan siapa Anda sesungguhnya ketika Anda dalam keadaan terjepit atau dalam keadaan tertekan. Saya ulang sekali lagi, karakter itu adalah siapa kita sesungguhnya ketika kita dalam keadaan sendiri, dan siapa kita sesungguhnya ketika kita dalam keadaan terjepit atau tertekan. Yusuf menjalani hidup Bapak Ibu Saudaraku diperhadapkan dengan apa? Keadaan sendiri dan juga dalam keadaan terjepit dan tertekan.
Perhatikan baik-baik di dalam kitab Kejadian 37 ayat 24. Kita lihat bersama-sama Kejadian 37 ayat yang ke-34. Apa kata Alkitab di sana? Kejadian 37 ayat yang ke-34. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya lalu mengenakan kain. Bukan. 37 Iya. Kejadian 37 ayat 24. Dan mereka, itu dia. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong dan tidak berair. Siapa yang melemparkan Yusuf pada saat itu? Siapa yang melemparkan Yusuf pada saat itu? Saudara-saudaranya, musuhnya. Secara tidak langsung adalah orang yang terdekat. Siapa itu yang mengecewakan dia? Saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya memasukkan dia ke dalam sumur. Itu problema yang dihadapi Yusuf. Itu tantangan yang dihadapi oleh Yusuf. Itu tekanan yang dihadapi oleh Yusuf. Itu masalah yang dihadapi oleh Yusuf. Ayat yang ke-28 dari Kejadian 37. Ketika ada saudagar melihat Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Yang kedua yang dihadapi oleh Yusuf adalah setelah dimasukkan ke dalam sumur, diambil kembali, baru ia dijual. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang berharga itu harus dijual dengan harga yang sangat murah. Ini proses yang begitu berat yang dihadapi oleh Yusuf. Ini tekanan yang dihadapi oleh Yusuf. Dalam kitab Kejadian 39 ayat yang ke-7. Kitab Kejadian 39 ayat yang ke-7. Apalagi masalah yang dihadapi oleh Yusuf. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Setelah Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, baru yang kedua apa? Ia dijual ke orang Midian. Baru apa? Iya Bapak Ibu, saudaraku, tinggal di rumah Potifar. Dan ketika ia tinggal di dalam rumah Potifar, maka karakter tadi adalah ketika engkau dalam keadaan sendiri. Yusuf hanya dengan istrinya Potifar. Saya mau tanya, punya peluang besar enggak dia di sana? Punya peluang besar enggak di sana dia? Punya peluang besar. Yang lain Bapak Ibu saudaraku masih merayu-rayu perempuan. Ini tawarannya gratis. Katakan gratis. Yang lain mungkin masih bayar. Yang lain harus makan bakso dulu. Yang lain mungkin harus dikasih obat dulu. Ini enggak. Si perempuan inilah yang tertarik dengan Yusuf. Maka Alkitab mencatat, selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Charles, kaulah yang kau jadikan contoh di sini. Gampang dah. Gampang dah. Gampang dah. Kau harus lantang jawabnya. Jangan ada dusta di antara kita. Gampang dah. Ini tidak mudah. Ini karakter Yusuf dan sedang diuji dalam keadaan sendiri. Dia hanya ada bersama dengan istri Potifar. Tidak ada orang lain. Hanya istri Potifar dengan Yusuf. Tapi Yusuf diperhadapkan dengan sebuah problema yang begitu sangat sulit, yaitu diajak tidur bersama. Kalau istri Potifar ini jelek Bapak Ibu, mungkin Yusuf nolak. Tapi kebanyakan istri pejabat itu cantik. Walaupun yang awalnya dia jelek. Awalnya bisa saja istri pejabat itu hitam kulitnya.
Tapi karena banyak duitnya, dipoles pakai dipoles, masuk salon A, masuk salon B, nggak puas di luar dalam negeri, masuk luar negeri. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada pun sedikit bakteri yang ada di sini. Tidak ada sedikit pun Bapak Ibu, apa namanya nih? Komedo kah? Coba kalau Anda yang ibu-ibu di sini pencet langsung trut muncrat dia. Kalau ibu istri pejabat dipencet tidak ada yang keluar. Tidak ada yang keluar. Mungkin bisa saja awalnya jelek, tapi karena banyak duit dipoles. Anda saja mobil tua, kalau Anda punya duit dipoles jadi cantik enggak? Jadi cantik enggak? Jadi cantik enggak? Jadi cantik. Yang kau dari kampung berantakan, rambut kutuan Bapak Ibu, kau datang ke salon semuanya akan bagus. Itu ada Bu Pespa dari Samarinda seberang. Dia punya salon. Bayangkan waktu dia bilang foto pertama, foto kedua, dan foto ketiga, foto keempat, saya lihat perbandingannya jauh sekali. Kenapa? Penuh. Kalau istri pejabat, parfumnya Bapak Ibu Saudaraku bukan harga 1 juta, bukan harga 2 juta, bisa puluhan juta. Dia masuk saja seluruh ruangan ini bisa langsung, wow. Kita masuk Bapak Ibu, orang tutup hidung. Karena saking baunya. Apa? Parfum murahan yang dibeli di pinggir jalan. Orang lain ciumnya langsung sesak napas, langsung masuk ke paru-paru. Tapi saya mau katakan, karena itu yang bisa kau beli, itu adalah sebuah proses. Amin. Suatu saat ketika karaktermu dipulihkan, satu saat kau bisa beli parfum yang mahal. Amin. Siapa yang mau diberkati? Siapa yang mau diberkati? Kalau kau mau diberkati, pulihkan karakter. Amin. Supaya bisa beli yang lain. Jadi ini yang dialami oleh Yusuf, Bapak Ibu Saudaraku. Yang pertama tadi dikatakan apa? Bahwa Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, Yusuf dijual. Yang ketiga apa dikatakan? Bahwa Yusuf diperhadapkan dengan orang hebat, orang yang cantik, yang perawakannya bagus. Boleh dikatakan bahasa dunianya mulus. Katakan mulus. Ikuti bersama-sama. Mulus, jangan muncrat. Sedangkan di mall saja kita duduk Bapak Ibu, lewat yang seksi jalan begini. Yang segini. Laki-laki normal itu pasti lagi gini. Wow. Bapak begitu enggak? Iya. Loh, jangan ada dusta di antara kita. Jangan kau munafik. Gimana Charles? Hah? Kalau Charles lain lagi, bukan hanya gini. Haleluya. Saudaraku, ini tidak mudah. Ini Yusuf diperhadapkan dengan karakter dalam keadaan sendiri, di mana orang lain tidak tahu. Bisa tidak dia melakukan itu? Sangat dan sangat bisa. Tapi karakter itu terbentuk ketika dalam keadaan sendiri ia mengambil keputusan, berkata, tidak. Ini tidak gampang. Ini tidak. Selanjutnya saudaraku, apalagi yang dihadapi oleh Yusuf. Setelah itu apa? Kejadian pasalnya yang ke-39 ayat 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Kalau hanya 1 kali mungkin kita masih menang, 2 kali Bapak Ibu mungkin masih menang, 3 kali ini apa dikatakan? Apa? Dari hari ke hari. Yang tadinya kita kuat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya masih ingat Bapak Ibu, waktu saya diundang pelepasan. Ada yang kesurupan di naik klub, apalagi namanya tuh, di Gatot Subroto, Celsius. Dulu manajernya jemaat kita, waktu masih pakai hotel GP. Undangnya itu bukan siang malam, jam 12 lewat. Dulu
mobil saya yang Innova itu kan ada logonya GB Karisma besar di belakangnya. Pak Pendeta, tolong dong cepat datang kemari katanya. Kemana? Ke naik klub ini, tapi bagian masuk dari belakang Pak. Masuk dari depan, yang kesurupannya di belakang. Saya datang sendiri. Dulu ibu gembala masih Koko itu masih bayi. Tidak bisa nemani. Jam 12 malam, jam 12 lewat. Saya doa dulu di rumah. Sampai di sana. Itu kan logo GB-nya kan besar itu. Di belakang itu. Saya masuk ke dalam. Kita kan manusia yang dari situ dulu. Mulailah. Saya masuk ke dalam. Yang tadinya saya tidak mau goyang, Bapak sambil jalan. Ngeri. Atmosfernya ngeri. Saya tidak tahu kalau Anda mungkin berat Bapak Ibu. Berat. Setelah itu kan ketemu dan lewat itu, ini kan kaca untuk masuk ke dalam itu. Saya lihat, maaf saja, pakaiannya na'udzubillah minasyaitonirrajim. Sambil saya lihat begitu, Tuhan tolong. Mulai bahasa roh, tidak mempan juga, saudaraku, masih tetap. Wah, ngeri. Yang laki-laki itu sambil uang 100.000, maaf ya sekali, dimasukkan ke beranya itu. Kita Tuhan. Apakah selesai sampai di situ? Sampai ke belakang. Di belakang itu juga kedengaran musiknya. Ini sudah kesurupan kuntilanak. Saudara, mau bagaimana pelepasan begini? Oke, saya mau mulai menyembah. Tapi bagi rohku berkata sulit. Langsung doa saja. Tapi ketika mau doa Bapak Ibu Saudaraku, itu musik mengganggu saya. Kakiku mulai goyang juga. Nggak bisa. Saya langsung ambil keputusan. Ini nggak bisa. Saya bilang sama Pak Jimmy, masih ada tempat lain Pak? Ada. Kita harus keluar dari sini Pak. Ada sekitar jauhnya sekitar 100 meter ada jalan dari sini. Oke, kita pindah ke sana. Setelah pindah, baru saya merasa tenang. Saya doa pelepasan selesai. Tetapi Bapak Ibu, saya mau katakan begini. Sudah selesai itu, masih tersimpan di otak saya. Saya di mobil sambil bawa mobil, tidak ada musiknya tapi itu tidak gampang. Saya tidak tahu yang anak-anak muda mungkin. Kau bilang begini, roh memang penurut tapi daging lemah. Walaupun ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan. Bayangkan dimasukkan ke dalam sumur. Habis itu dijual. Baru diperhadapkan dengan perempuan yang cantik. Dan selanjutnya karena habis itu dia difitnah dan dipenjarakan. Masalah ini bertubi-tubi datang ke dalam kehidupan Yusuf. Problema ini dihadapi oleh Yusuf. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu, ada rahasia besar yang saya dapatkan. Kalau Anda mengalami pemulihan karakter, dan kalau memang Anda mau lebih lagi untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, maka biarkan Anda diproses oleh Tuhan melalui proses-proses yang tidak seperti apa yang kau harapkan. Yusuf diproses dengan begitu berat. Berapa banyak anak-anak Tuhan sedikit saja diproses sudah mundur. Gesekan saja sudah mundur, benturan sedikit sudah mundur, sudah kecewa. Yusuf, sesuatu yang sangat sulit dia dihadapi. Proses ini begitu berat. Tetapi saya mau katakan, justru di tengah sebuah proses itulah pembentukan karakternya Yusuf menjadi karakter yang hebat, yang luar biasa. Kalau mau karaktermu menjadi karakter yang hebat, biarkan engkau diproses oleh Tuhan dengan apa maunya Tuhan, bukan dengan apa mau. Amin.
Dan ketika engkau diproses oleh Tuhan, bertahanlah dengan proses itu. Jangan engkau mundur, karena ketika engkau mundur, engkau tidak akan pernah menang. Dan proses yang sama akan terus berlangsung, dan proses yang sama akan terus ada, dan engkau tidak akan pernah bisa naik ke proses yang selanjutnya. Berapa banyak anak Tuhan tidak siap diproses? Yusuf, proses yang pertama, ia dimasukkan dalam sumur. Proses yang kedua, ia dijual oleh saudaranya sendiri. Proses yang ketiga, dia diperhadapkan dengan hal yang dimana ada seorang anak muda, Bapak Ibu Saudaraku, yang harusnya anak muda yang seperti ini tergampang dan mudah jatuh dalam dosa. Tapi Yusuf lebih memilih berkata tidak untuk dosa. Yang keempat, dia difitnah. Yang kelima, dia harus dipenjarakan. Tahapan-tahapan proses ternyata Bapak Ibu Saudaraku membentuk pribadi Yusuf menjadi pribadi yang hebat. Membentuk pribadi Yusuf memiliki karakter yang luar biasa. Berapa banyak di antara Anda tidak siap diproses? Baru masalah sedikit dalam pekerjaan, engkau mundur. Engkau berkata Tuhan tidak adil. Saudara, walau hari ini kau ajukan lamaran, engkau belum mendapatkan pekerjaan, itu tidak jadi masalah. Walau hari ini mungkin engkau berdagang, jualanmu tidak laku semua, maaf, jangan kecewa. Yang walau hari ini engkau tidak dihargai oleh orang-orang terdekatmu, jangan marah. Jangan marah. Apapun yang kau alami hari ini, sakit penyakitmu belum disembuhkan, kau jangan marah dengan Tuhan. Yang penting kau berkata demikian sama Tuhan. Apapun yang kau minta hari ini Tuhan, belum engkau jawab, tapi biarkanlah engkau pulihkan karakterku. Amin. Amin. Ketika pemulihan karakter terjadi, di sanalah tangan Tuhan yang hebat itu akan menopang dan menyertai. Apa yang tak pernah kau bayangkan dan pikirkan itu, di sana akan Tuhan sediakan. Sehingga kau berkata, Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ketika engkau duduk, ketika engkau berdiri, ketika engkau berjalan, ketika belum apa yang kau minta belum kau dapatkan, tapi saya mau katakan, engkau tetap kagum kepada Kristus Yesus yang pernah lahir ke dunia ini, yang sudah naik ke surga. Amin. Makanya pulihkan karakter. Biarkan proses itu membentuk karaktermu menjadi karakter yang hebat. Karena Tuhan akan membawa engkau ke tempat yang lebih tinggi. Tuhan akan mengangkat engkau ke tempat yang lebih tinggi. Tuhan akan mengangkat engkau ke tempat orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Karena saya mau katakan, engkau bukan anak gampangan, engkau bukan orang yang biasa, tapi engkau dan aku adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Katakan sambil pukul pundakmu ini, aku bukan orang gampangan, orang biasa, tapi aku orang yang luar biasa. Karena aku adalah pilihan Tuhan. Amin. Kau perkatakan itu setiap hari, supaya kehidupan apa yang tidak pernah kau bayangkan itu Tuhan sediakan bagi aku. Ada hal yang sangat menarik Bapak Ibu, yang saya lihat kembali dalam dirinya Yusuf. Ketika karakter ini terbentuk dengan luar biasa, maka Kejadian 45, perhatikan ayat 1. Ini dahsyat luar biasa. Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan 5. Apa kata Alkitab? Ketika itu Yusuf tidak dapat
menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Next. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Tahu enggak Bapak Ibu? Yusuf menjadi orang hebat di Mesir yang bukan bangsanya. Dia memiliki kekayaan yang tak terhitung. Pantas tidak dia menyombongkan diri? Pantas enggak? Kalau seandainya, oke, next kita baca ayat 3. Terus bisa jelaskan. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Ayat 4. Lalu kata Yusuf kepada mereka, kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku melalui kamu. Katakan wah. Katakan wah. Saudaraku, setiap kejadian yang terjadi di atas hidup Anda, itu Tuhan punya maksud besar atas hidup. Saya ulang sekali lagi. Setiap kejadian yang terjadi atas hidupmu yang tidak seperti apa yang kau harapkan, dengar baik-baik. Jangan mundur dari proses itu, karena dari proses itu Tuhan punya maksud besar atas kehidupanmu. Dengar apa kata Yusuf. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahulukan. Jadi ternyata Bapak, dari proses Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, dijual, menghadapi Sri Potifar, difitnah di penjara, sebenarnya Tuhan merancangkan sesuatu yang besar untuk mengangkat Yusuf menjadi orang hebat untuk menyelamatkan bangsa Israel. Katakan wah. Katakan wah. Jadi hari ini ketika engkau diproses, engkau mundur, kau bukan mental pemenang. Ketika engkau diperhadapkan dengan hal yang tidak seperti yang kau harapkan, kau kecewa. Dengar, kalau kau engkau tidak akan pernah naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dan tidak akan pernah Tuhan percayakan hal-hal hebat, hal-hal yang besar kepadamu, karena engkau tak sanggup menghadapi tantangan-rintangan. Yusuf melewati semua. Yang saya ambil nilainya Bapak Ibu, ketika Yusuf mengalami pemulihan karakter, ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Berapa banyak di antara Anda berkeluarga, bersaudara? Dengar, terkadang kita masalah warisan pun kita bisa ribut. Halo? Hanya masalah warisan kita bisa ribut. Hanya masalah omongan di WA saja Anda tersinggung dengan saudaramu. Akhirnya hubunganmu retak dengan saudaramu, dengan kakakmu, dengan adikmu. Yusuf berbeda. Pantas dia menyombongkan diri. Kau tidak kenal siapa saya, kamu yang kamu jual dulu. Kurang ajar kau ya, kau habisi kau. Tapi justru Yusuf, ketika dia naik di atas dan paling puncak, justru posisi yang di atas, tapi hatinya tetap di bawah. Amin. 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 Ini sulit ditemukan. Dan hari ini, saudaraku, kalau engkau mau hidupmu untuk jadi berkat buat saudaramu,
biarkan pemulihan karakter terjadi atas hidup. Dan Tuhan mengangkatmu. Dan dari sana, saudara-saudaramu akan melihat Kristus itu hidup dalam kehidupan. Dia tidak hanya berkata-kata begini, Allah ngapain kau gereja tepuk tangan bahasa roh, Allah kau aja gampang kecewa, sakit hati, Allah kau bangun aja siang-siang. Kau tidak jadi berkat. Allah ngapain kau gereja katanya Tuhan hadir, tapi mulut muda kau jaga, mau suka ngomongin orang, mencaci maki orang, memfitnah orang, ngomong kotor. Tidak jadi warna. Kristus tenggelam dalam karakter buruk dalam kehidupan kita. Tapi kalau kau pulihkan karakter, yang muncul siapa? Kristus Yesus. Menjadi warna di tengah-tengah saudaramu. Amin. Kau lihat saudaramu, Bapak Ibu, kekurangan. Shalom Kak. Saya lihat di Facebooknya kakak ada masalah. Apa masalahnya? Oh begini deh. Tanpa basa-basi engkau, Kak, aku bisa bantu sedikit. Itu yang orang yang sudah dipulihkan karakter. Kau lihat adekmu tidak bisa bayar uang kuliah. Kau lihat ponakanmu tidak bisa bayar uang sekolah. Kau memang sudah diberkati. Kalau orang yang sudah pulih karakternya, Bapak Ibu, ketika dia sudah naik di atas, dia harus tahu, aku harus jadi berkat. Buat siapa? Buat orang-orang yang terdekat denganku. Siapa itu paling tidak ponakan? Siapa itu paling tidak adikmu? Siapa itu paling tidak saudaramu? Siapa itu paling tidak orang tuamu dan mertuamu? Amin. Itu yang dimiliki oleh Yusuf. Ketika dia naik di atas, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Justru ketika naik di atas, posisinya ada di atas, tapi hatinya tetap di bawah. Itu dahsyat luar biasa. Katakan sambil pukul pundak begitu, itu pasti aku yang begitu. Amin. Amin. Doa saya, Anda mengalami janji Tuhan yang luar biasa. Dan ketika engkau ada di atas, biarkanlah hati di bawah. Karena engkau memiliki karakter yang dimana terbentuk oleh karena proses Allah terjadi atas hidup. Katakan yang terakhir, bilang begini, ini yang betul yang terakhir, bilang begitu. Karena kita sudah mau selesai, bilang begitu. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu, jadi kalau engkau mau mengalami janji terobosan promosi, biarkan engkau diproses oleh Tuhan. Karena karaktermu akan terbentuk dengan sendirinya. Yang kedua, Bapak Ibu, ada hal yang unik dalam dirinya, Yusuf. Mengapa dia, Bapak Ibu, bisa bertahan di tengah tekanan itu? Di tengah pembentukan karakter itu. Ternyata rahasianya, Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Kejadian 41 ayat yang ke-38. Ini yang seringkali terlupakan dalam pembentukan karakter kita. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawai, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Saudara, kalau engkau tidak dipenuhi dengan roh Allah, kalau roh Allah tidak berdaulat atas kehidupanmu, maaf, proses itu tidak akan pernah bisa kau lewati dengan baik. Di saat nggak tahu kemana semuanya itu. Di sini pun dia bingung dia. Yang WL-WL-nya enak karepmu lah. Lagunya saja kau ambil alih seluruh hidupku. Tapi kenyataannya ketika roh Allah itu berbicara kepada kita, maaf, aku jalan sendiri. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Tuhan sering berbicara kepada kita. Sebenarnya roh Allah itu sudah ingatkan kita, tapi kita yang tidak peka terhadap roh Allah itu sedang berbicara kepada kita. Yusuf mengapa bisa terus naik dalam proses itu? Karena dia aktifkan roh Allah itu dalam hidupnya. Ketika dia digoda dengan istri Potifar, rohnya berkata, jangan Cuk, jangan Cuk, itu tidak benar Cuk.
Lari Job. Lari. Lari Job. Yusuf lebih mendengar apa kata roh daripada kata daging. Hari ini, kalau engkau mau bisa mampu melewati itu, aktifkanlah roh Allah itu dalam dirimu. Sebagai pengingat, sebagai kekuatan, sebagai alarm untuk dalam setiap proses. Bahwa Tuhan sebenarnya terlalu sangat sering berbicara kepada kita. Kita yang tidak mendengar saat Dia berbicara kepada kita. Dan hari ini, siapa yang mau dipromosikan oleh Tuhan? Semua? Siapa yang mau diberkati oleh Tuhan? Siapa yang menerima janji tahun ini? Kalau semua mau, mari sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Jesus. Sore hari ini kami datang ya Tuhan. Kami mau belajar dari kebenaran firman Allah sore hari ini. Seperti Yusuf